Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Cerita Untung ya? Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan semuanya lancar, Ramadan juga lancar. Dan kali ini ada cerita menarik dari satu teman kita. Tapi sebelum kita ngobrol dengan beliau, ada baiknya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Gimana puasa hari ini? Lancar kan? Teman-teman, kali ini Cerita Untungs akan membagi kisah inspirasi dari Bilalus Salam atau biasa dikenal dengan Bilal Tatobat. Nah, kali ini Bilal akan membagi kisah inspirasinya dalam berhijrah. Pria penuh tato ini pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Selesai dari pesantren, dulu pesantren juga sempat Mas. Oh, pesantren? Iya. Waduh, tapi kok tatoan ya? Bilal mengakui bahwa terjerembab ke dalam pergaulan bebas dan jauh dari Allah. Ya udah itu awalnya itu udah. Selanjutnya ya udah terus makin gak beres dah. Bagaimana sih kisah Bilal akhirnya kembali ke jalan Allah? Kabarnya Bilal sering menerima bisikan. Bisikan apa ya? Mau tahu kisah selengkapnya? Kita buka bareng cerita dari Bilal yuk di Cerita Untung. Teman-teman butuh kisah inspirasi lainnya? Subscribe dulu dong channel Cerita Untung. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Ya, itu tadi tayangannya. Kita akan langsung ngobrol sama beliau nih. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like and subscribe, juga komen. Kalau merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Sekarang kita akan ketemu sama pemilik akun Instagram Tatobat. Ya, Bang Bilal. Her. Alhamdulillah. Walaupun tatoan tapi udah sering ngobrol sama Habib nih. Nama asli ibaratnya apa? Bilal. Bilalus Salam aslinya. Bilalus Salam, gitu ya. Bilalus Salam, saya dengar ini dulunya juara tato, ya kan? Sempat jadi juara tato. Nah, Bang Bilal nih, kalau orang lihat Bang Bilal aja dari awal udah tahu nih, ya. Kalau dari muka juga ada nih, banyak banget tuh nih, Bang Bilal. Nah, Bang Bilal, kalau ngeliat pertama, kalau nggak pakai baju gamis nih, orang ngeri. Benar. Anak kecil ketemu, ih, mau dipalak nih gua gitu kan, ibaratnya kayak gitu kan gitu. Awalnya gimana sih Bang Bilal ceritain, Bang? Awalnya dulu. Awal mula jahiliyahnya apa berubahnya nih? Enggak, jahiliyahnya dulu deh, mau tahu. Jadi dulu awal mulanya tuh selesai dari pesantren, dulu pesantren juga sempat Mas. Oh, pesantren? Iya. Jadi kelas? pas SMP tuh pesantren. SMP pesantren? 3 tahun kan. Selesai dari situ masuk SMA. Kelas 1 SMA, pas liburan tuh kalau nggak salah dulu liburan UAS. Dulu tuh jadi zaman UAS kan dulu. UAS tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Lupa deh tahunnya dah. Setelah itu liburan. SMP belum ya? SMP belum, alhamdulillah belum kan. Karena kan di pesantren, ya kan? Pas keluar itu jadi kayak. Pesantren di mana? Di Bogor. Di Bogor. Terus 1 SMA liburan touring Vespa ceritanya. Ke Purwokerto. Dari Jakarta, Purwokerto kan, touring Vespa. Walhasil di Purwokerto, bikin tato. Di Purwokerto? Iya. Nah, yang pertama yang mana? Pertama ini, di gitu? jari sama di kaki. Apa tulisannya tuh? Do it yourself. Do it yourself. Itu, tapi cuma satu-satu doang sebenarnya awalnya? Iya, satu-satu. Gara-garanya yang ngajak? Sebenarnya nggak ada yang ngajak sih, jadi pas ke situ. Lagi pada sana bikin bareng atau emang? Enggak, jadi pas ke sono ada anak situ tuh yang artis tato. Jadi ya bikin deh gitu, kenang-kenangan. Jadi gitu kan awalnya gitu. Iya. Hasil masih SMA kan udah bikin di luar. Iya, nggak punya orang ngumpet dulu kan? Ini langsung di luar. Hasil ya udah nggak masuk sekolah setelah itu. Nggak dikeluarin, malah mengeluarkan diri. Waktu SMA malah jadi nggak masuk? Iya, karena udah. Sekolah di mana SMA dulu? Di MAN 9. MAN beneran ya? Iya. Ya udah itu awalnya itu udah. Selanjutnya ya udah terus makin gak beres deh. Sebenarnya orang bilang kalau nato sekali itu nagih. Benar. Ini kan itu waktu nato ini nih misalnya ini bulan apa nggak tahu ya?
Oh. Nggak tahu. Yang berikutnya setelah ini? Berapa bulan kemudian? Berapa bulan, ya banyak sih. Udah bingung ya, yang mana yang kedua udah nggak tahu. Oh, Sebadano ini yang keisi tato mana aja? Yang paling istimewa. Bukan, maksud yang keisi tato dulu. Apa semuanya ada? Sih. Semua? Kanan kiri full. Coba di tangan gini nih. Iya penuh. Ke sini. Tuh, yang ini apa namanya? Glory. Pride and Glory. Pride and Glory. Wah, ada aja pasang-pasangan ya. Cuma belakang doang kosong. Belakang kosong. Dulu niatnya belakang pengen udah nikah gue pengen tato anak istri. Ini ya. Keburu tobat nggak jadi. Nggak jadi. Lu cita-cita jadi apa emang awalnya? Cita-cita apa ya? Iya pengen jadi Aristato, skater dan lain sebagainya deh. Nah awal nih kan di jari ya. Ini pertama coba-coba doang nih sebenarnya kan, iya, gitu. Sebenarnya coba-coba doang nih, sama jari-jari kaki ya, gitu. Do it yourself. Nah gitu. Itu niatnya awal cuma mau coba-coba banget. Iya. Terus kenapa kemudian akhirnya ngelanjut itu? Apa gara-gara banyak yang bilang, wah keren atau gimana? Nggak juga sih, cuma jadi kayak yang Mas Ari bilang tadi, nagih. Karena kita udah tahu rasanya kan. Masa gimana sih? Sampai nagih itu rasanya gimana? Apa ya? Rasa di sininya apa rasa orang lihatnya gitu? Enggak, rasa pas di tatonya tuh kayak sakit-sakit nikmat gimana gitu. Oh iya? Bener. Kok bisa gitu? Bukan aku yang gue denger ya. Apalagi gue emang takut jarum kan gue. Itu apalagi kan jarum dulu tuh. Itu nggak kesakitan? Enggak. Awalnya doang biasanya. Awal doang. Apalagi kalau udah lama, misalnya gambarnya gede nih, prosesnya kan lama tuh. Setelah 10 menit nih udah kayak kebal gitu, kayak mati rasa nih gitu. Itu enak? Gue belum tahu yang sulit deh, jadi sulit. Susah. Kalau misalnya sampai lu badan lu penuh, berarti lu nemu tuh nikmatnya kan? Ya, soalnya lu sampai ketagihan kan gitu ya. Orang tua gimana pas lihat? Yang ini dulu, yang pertama. Yang pertama masih ngumpetin dulu pas di rumah. Oh, nggak lihat? Masa nggak ketemu? Cuma pas udah banyak baru. Nggak, pas tangannya nggak ketahuan nih, pas tangan? Nggak? Oh. Ngumpet-ngumpetan dah, pinter-pinter. Ngumpet-ngumpetan ya? Yang paling spesial yang mana tatonya? Yang paling spesial? Apa ya? Buat sekarang kayak sama itu deh. Wah, yang paling lu pikirin banget, yang paling lu pengen tongolin banget gitu? Yang di tangan paling, yang di sini. Yang di sini ya? Kalau di sini apa isinya? Sini banyak juga macam-macam. Kepengen nato tuh misalnya gini, besok nato ini ya, nato ini. Itu gara-gara misalnya ngeliat apa, lu pengen tatoin gitu? Sebenarnya kebanyakan kayak nggak terinspirasi dari gambar gitu mas, karena dulu tuh circle aneh tuh artis-artis tato, jadi setiap kita main ke kota dia bikinin kita, ntar kita bikinin dia. Oh, tuh keren. Kenang-kenangan gitu. Tuh keren, kenang-kenangan gitu. Jadi, ya? Iya, bebas juga dia mau gambar apa, ntar kita gambar dia apa gitu. Coba yang di sini apa tuh? Chaos dari sini. Di sebelah sana? Ini ini Batman ya? Batman. Di bawah? This is art. Ini kan muka nih. Oh, nama lu art ya? Oh, ini art. Kalau ini? Ini kuas. Oh, kuas? Tentang lukis maksudnya? Iya, kuas lukis. Kuas lukis ya? Ini apa namanya? Tertarik banget soalnya banyak. Ini gambarnya, gue juga bingung sebenarnya, agak konsepnya mau bawa kemana aja. Soalnya ini art, ini kuas, ini chaos, ini Batman, gitu kan. Jadi ketemu inspirasinya pas kapan? Yang lagi lahan kosong aja yang diembat kan, gitu kan? Benar. Ya kan? Yang kosong aja nih. Kosong. Berarti ini udah habis dong? Ya di sini habis kalau yang sekitaran sini. Habis ya? Badan habis? Depan habis nih. Kaki? Sini ada, sini. Yang belakang benar-benar habis, cuma tinggal di belakang doang? Belakang kosong, cuma tulisan doang sini. Nah, kepala juga ada kan? Kepala di mana ya? Di kepalanya? Oh itu ada nggak? Di mana aja? Udah nggak kelihatan kali, ada rambutnya masih. Oh ada, bener kelihatan. Ih, lu natonya agak sakit tuh kepala? Ya, puyeng sedikit dah. Tengkorak ya di.
Jadi teman-teman semua ya yang baru-baru mulai nih ya gitu ya. Yang udah sebanyak ini aja akhirnya taubat juga gitu. Dan teman yang baru mulai, wah ini jangan coba-coba deh. belum ada apa-apanya tuh. Waduh, bayangin tuh. Nah, setelah perjalanan itu lu kemudian banyak tato, tanggapan orang-orang gimana? Yang bikin lu tambah semangat lu punya tato sebelumnya apa? Sebenarnya biasa aja, cuman kita di circle orang-orang yang bertato ya jadi hampir semuanya bertato jadi sama aja. Sama gitu. aja gitu ya. Jadi kalau nggak bertato malah aneh gitu ya. Pas lagi nggak bertato semua kosong amat badan lu gitu kali ya. Ini gue tatoin rame-rame. Gua tatoin kalau gitu kan gitu. Kita kerubutin lu pakai tato badan lu gitu. Nah, pas berapa lama akhirnya bokap nyokap tahu? Pas pertama kali tahu bokap anaknya tatoan nih, pas dia pulang haji, pas aneh jemput. Jadi dulu tuh aneh tuh tinggalnya sama ibu kan, nggak sama orang tua kan. Pisah, Virok kan. Lagi jemput bokap pulang haji. Nah iya, aneh jemput. Dia turun ya kan ketemu, Waras tuh tahu. Pos yang mana lihatnya? Tangan, kuburan pakai kaos kan aneh waktu itu. Kaos pendek? Iya lu juga. Terus akhirnya? Ya udah, nangis-nangis dah. Dan gitu abang aneh juga tatoan lagi. Ketahuannya pas itu juga. Iya. Taunya pas itu juga? Iya, jadi dua-dua wah hancur banget hati orang tua tuh. Sekeluarga jadi lu sama abang lu? Iya. Dan gue juga sebenarnya nggak tahu abang gue tatoan mas. Kan kita nggak tahu juga? mainnya beda kan. Oh, nyokap tahu udah lama? Nyokap udah lebih tahuan lebih dulu. Cuma nyokap kan nggak terlalu ngomelinnya cuma pertama doang kan. Gimana reaksi bokap ketika tahu lu tatoan? Abis pulang aja lagi? Ya bisa nangis-nangis dah. Betawi tahu sendiri mas. Oh, orang Betawi? Iya, dimaki seadanya. Wah, edannya kan? Udah ya, udah nggak dianggap dia sama keluarga kan, keluarga besar Betawi tahu sendiri. Udah di Cipinang tuh kayak nggak dianggap dah. Soalnya aneh doang yang model begitu kan. Di keluarga? Nah itu tahun berapa tuh kejadian? Tahun berapa ya? 2000-an, 2005 kali. 2005. Nah sekarang ini udah mulai udah mulai tobat lah ibaratnya, udah mulai itu dimulai dari tahun berapa? Dimulai dari 2019 akhir. Oh, itu 2005 mulai tato tuh. Berarti cukup lama juga loh ya? Lumayan. Ada 15 tahunan ya? Iya, hampir 14 tahun berarti kan? Wah, lama juga tuh. Nah, apa yang menyebabkan lo akhirnya men-trigger untuk lo mulai tobat ya? Triggernya tuh sebenarnya jadi tuh dulu mentoknya di Bali, udah stay di Bali mas. Oh sempat di Bali berapa tahun? Di Bali 3 tahunan ya gitu, 4 tahun gitu. Kayak udah mulai jenuh di sono. Wah apalagi di Bali memang komunitas tato ini banget ya, banyak banget ya. Kayak udah Allah kasih puas-puasin deh buat maksiat deh ibaratnya gitu kan. Mau ngapain aja bisa. Hasil tapi pada saat itu aneh kayak bosen, kayak jenuh kok gini-gini doang gitu ya kan. Capek, jenuh. Udah nggak menemukan rasa nikmatnya lagi. Udah semua karena berarti. Iya. Hasil nentuin pulang ke Jakarta kan. Di Jakarta ya proses dah tuh, nggak langsung tobat juga, masih begajulan juga, cuma masih di rumah. Dulu kan di luar mulu kan. Terus pada saat suatu hari di salah satu base camp kan, rumah Sohib nih, tempatnya jadi base camp gitu kan. Kita lagi happy fun gitu, party dan lain sebagainya. Lagi tinggi-tingginya nih mas. Jam berapa ya? Jam 2 malam atau jam 3 malam kalau nggak salah. Tiba-tiba aneh nangis depan orang-orang, depan teman-teman aneh. Di dalam hati aneh tuh kayak ada yang bisikin, lu tuh bukan gue ciptain buat untuk seperti ini. Masya Allah. Detik itu juga aneh yang nangis mas. Itu lagi ngerenungin apa awalnya sampai berasa ada? Nggak tahu, jadi kayak aneh lagi duduk nih kayak di sofa gini. Teman-teman ada yang main gitar, ada yang pacaran dan lain sebagainya kan. Oh teman tatoan tuh beda? Iya. Tatoannya ya kayak ada yang bisikin begitu. Tato nangis detik itu juga. Semuanya bingung kan. Sangkain kesurupan atau cuma aneh nggak jawab pada saat itu, langsung pulang ke rumah. Pulang ke rumah, ngetok-ngetok rumah ya kan, dibukain kan sama orang tua. Orang tua bingung kan. Lu kenapa ya, lu ya tangkap polisi apa gimana kan, jam segitu ya kan. Aneh nggak jawab, aneh langsung minta maaf.
Cium kakinya, nyuci kakinya, minum airnya. Terus aneh mandi wajib ada sebesar, terus aneh baca Quran sampai subuh, Mas. Ya Allah. Besoknya hidupannya berubah 1000 derajat. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Deg-degan aneh ceritain. Nggak ada apa-apa tiba-tiba ada yang kayak bisikin gitu. Ya Allah, merindingan ya keren. Ya di hidayah itu memang ini ya. Hidayah emang dipilih ya. Ibaratnya di antara berapa orang gitu ya, kita nggak bisa judgement orang gitu, dia udah pasti salah nih, tiba-tiba Allah kasih hidayah begitu aja kan, nggak ada sebab-sebab yang gara-gara ada kejadian apa kan, Nggak ada. tiba-tiba kayak rasa dibisikin gitu. Ini apa namanya, mungkin lagi ada kejadian apa nggak, misalnya kayak kejadian putus cinta kayak, atau mungkin lagi gimana, ada juga tuh anak band tuh lagi make misalnya gitu, tiba-tiba mikirnya gimana gitu, kemudian dapat hidayah gitu. Lu ada nggak? Nggak ada sama sekali? Nggak ada ya, cuma lagi tinggi-tingginya aja pokoknya. Emang lagi tinggi-tingginya, kemudian malah dapatnya itu. Cuma gitu. Langsung pulang, langsung nangis, langsung cium kaki nyokap, Minta maaf. Udah mandi ada sebesar. Setelah berapa lama lu akhirnya ngaji itu? Itu kan akhirnya ngaji itu ya? Kan dulu pesantren. Dari pesantren sampai akhirnya lu ngaji itu setelah berapa lama? Berapa tahun itu udah. Udah 15 tahun banget. itu. Sejak lu mulai nato itu nggak ngaji lagi? Nggak ngaji. Ya Allah. Masya Allah, siapa tahu ya sejak pesantren jadi santri dulu itu dikembalikan gitu, kangen gitu kali Quran untuk ditemuin lagi nih, Masya Allah. Atau juga mungkin ada doa orang tua kali, nggak tahu juga, mungkin di tanah suci bokap kemudian doain baru dikabulkan kemana, atau juga di salah satu malamnya ada yang didoain sama orang tua kemudian ketemu di momen itu gitu. Kemudian akhirnya besokannya mulai berubah atau gimana? Besoknya langsung kayak bayi dilahirin, bayi yang baru dilahirin. Ya Allah. Aneh sama sekali nggak. Biasanya kan kalau habis giting gitu kan biasanya ada rasa buat ini lagi kan gitu, ngulangin lagi tuh nggak sama sekali, kayak gua kemarin habis ngapain tuh nggak tahu gitu. Ya Allah. Jadi saraf memori, jadi kan ada orang bisa ketagihan itu kan karena ada saraf memorinya itu pernah ngerasain nikmat itu, jadi kepengen ngelakuin lagi kan gitu kan. Di hari berikutnya lupa itu semua. Lupa semuanya. Ya Allah. Kayak nggak habis giting semalam ya, kayak nggak tahu gue habis ngapain nih kemarin gitu. Jadi sebenarnya selama lu dulu di kehidupan lama ya, berbagai jenis maksiat udah lu cobain gitu kan? Kemudian di hari itu lu lupa? Di hari itu lupa, dan nggak ada rasa pengen nyobain lagi. Yang pertama lu lakuin setelah tobat itu apa? Setelah itu udah langsung buang-buangin semua, handphone udah nggak main lagi dan sebagainya. Itu apa? Handphone yang matiin, Mas. Ganti nomor atau gimana? Enggak, emang nggak main handphone lagi udah. Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah pakai kan? Maksudnya ya pas awal-awal itu yang lama gitu, maksudnya biar mutus mutus dulu. sementara kan. Hampir berapa, setengah tahun, 6 bulan lebih lah aneh di rumah. Di rumah aja tuh di kamar. Keluar paling cuma buat sholat Jumat doang kan, belum ada keberanian buat sholat di masjid. Terus mulai belajar gak? Belajar, walhasil keluar dah. Pas udah beraniin diri keluar, datengin haul di luar Batang. Pertama kali. Masya Allah. Itu pertama kali? Pertama kali keluar gitu. Sama siapa dong? Kebetulan ada yang kerja di rumah kan, di toko tuh. Ini anak majelis juga dia. Iseng-iseng aneh nanya, oh kebetulan ada haul di luar Batang gitu ya. Udah aneh ikut. Udah berdua sama dia. Itu belum ada teman sama sekali di majelis, belum ada link sama sekali, sendiri-sendirian udah berduaan sama dia. Setelah berapa lama itu? Setelah berapa lama dari tobat itu? Itu sekitar berapa ya? Iya 6 bulanan itu sekitar udah mulai ada rasa keinginan berani. Akhirnya keluar. Masya Allah. Jadi pertamanya lu
tobat itu ngerapihin dulu ya, sholat wajibnya, pas ibadah wajib rumah dulu gitu ya. Nggak ketemu lingkungan dulu, ya putus hubungan sama lingkungan lama gitu ya. Soalnya di awal-awal kan rasa kita tuh kayak malu, kayak pendosa banget deh pokoknya. Orang-orang yang baru hijrah kan begitu rata-rata. Iya benar. Dan kadang-kala kalau balik lagi ke lingkungan lama bisa balik lagi juga gitu kan ya, masih soalnya masih ada keingetannya gitu. Dan lo memutuskan untuk kemudian detoksifikasi lah ibaratnya 6 bulan sampai akhirnya ada yang ngajak untuk ikutan haul. Benar. Gitu. Setelah itu gimana? Sampai di Instagram sampai ketemu habaib segala macam gitu. Jadi semenjak tobat tuh ada tempelan kulkas tuh mas, bentuknya Ka'bah. Jadi setiap ada sholat, aneh tuh doa depan itu, aneh pindah ke kamar. Tempelan itu kecil. Setiap sholat, abis sholat aneh doa, ya Allah pengen kesini, pengen kesitu ya kan. Walhasil jarak berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, bokap nawarin umroh. Ya Allah. Katanya, lah lu berangkat deh umroh. Ah serius nih Pak? Iya. Wah ini jawaban Allah nih katanya. Ya Allah ya. Langsung berangkat deh. Alhamdulillah banget. Waktu tobat bokap gimana? Pas pertama dikasih tahu ke bokap kapan? Apa? Pas mulai tobat itu enggak pas. Jadi pas malam itu minta maaf dan lain sebagainya itu bokap nggak sempet nanya, cuma ngeliat perubahan kita mungkin. Dan aneh juga nggak bilang gue pengen tobat Mbak gitu, enggak. Jadi mungkin dia ngeliat proses aneh, wah anak gue mulai bener nih kali gitu kan. Walhasil ya dihadiahin itu. Ya Allah, salah satu doanya ada yang dikabulin kayaknya nih, Masya Allah. Kemudian dikasih hadiah sama bokap, berangkat sendiri? Sama adik. Sama adik. Terus gimana akhirnya? Nah, biasanya ngeliatin cuma tempelan kulkas doang, akhirnya bisa ngeliat langsung. Ya pasti sulit deh untuk diinin kata-kata, nggak nyangka juga mas, kayak orang yang kayak aneh gitu ya kan, kok bisa ke situ ya kan. Udah nikmat Allah yang paling besar dia bagian. Insya Allah. Padahal yang butuh kita bukan Allah ya. Yang misalnya selama ini kan lupa sama Allah gitu ya. Tiba-tiba kemudian Masya Allah panggil gitu ya, Masya Allah. Aduh. Jadi kayak semenjak tobat itu kayak Allah tuh benar-benar nunjukin kalau gue ini selama ini ada buat lo gitu. Masya Allah. Justru saya pernah dengar kisah nih, ada kalau misalnya satu kota udah soleh semua, bisa ditiadakan itu kota. Ya karena Allah lebih suka sama orang-orang yang salah kemudian minta maaf dan bertobat gitu kan. Jadi selalu ngasih kesempatan untuk orang-orang yang bertobat gitu. Waduh, apalagi orang-orang yang sempat salah kemudian merasa salah. Nah itu kan yang kemudian pokoknya Allah kalau nggak salah ada dengarnya Allah paling suka orang yang minta maaf dan bertobat, dan dia kemudian dinolkan lagi gitu, di zeroin lagi semua masa lalunya gitu. Orang-orang bilang sih ya dia menang banyak ya. Oh zaman maksiatnya udah nikmatin semua, kemudian pas tobat dapat juga semuanya. Insya Allah. Ini menarik ya, karena aneh lihat bahwa kalau teman-teman yang bertato ada juga yang hijrah, ada juga gitu. Cuma kan nggak se-ekstrim antum nih. Lihat dari secara bentuk kan nggak se-ekstrim antum ya, udah ketagihan tato yang udah mungkin di antara teman-teman antum ada yang sekarang masih berada di sana gitu, belum balik gitu, ada juga gitu kan. Yang masih ada nikmatnya di sana, dan tiba-tiba antum dihilangin nikmat itu, kemudian dikasih nikmat yang lain untuk ganti itu. Dari 2019 bulan apa tahun? Akhir Oktober kalau nggak salah, sebelum puasa pokoknya. Sebelum puasa ya, 19, berarti udah mau 2 tahun ya? Mau 3 tahun. 3 tahun. Sampai 3 tahun. Ada rencana mau dihapus atau begini aja? Rencana dihapus, pengen sebenarnya dihapus. Pengen dihapus, cuma ya nggak ada rasa sakit. Tapi sebenarnya kalau menurut Anda pribadi ya, kan udah di masa lalunya udah dihilangin juga gitu ya, maksudnya segala dosanya. Ada satu pemain UFC dari Austria,
Oh iya. Will Oates dia. Will Oates. Dia tatonya macam-macam, sampai ada tato palang kan di dadanya. Kenapa nggak dihapus? Dia bilang justru ini yang Membuat orang lihat ini jadi bahan untuk bersiar. Benar. Jadi bahannya dia untuk berdakwah, gitu. Karena lihat begini kan jadi bahannya untuk berdakwah. Jadi secara pribadi kita juga mau tahu kan, jadi kepengen tahu gitu. Mungkin banyak juga teman-teman yang baru mau nyoba satu-satu, mungkin ada yang nyoba baru kayak lu gitu, baru di depan gini, kemudian lo yang udah sampai segitu aja udah tarik dulu gitu, ibaratnya yang udah pernah ke sana balik lagi nggak enak di ujung gitu kan, gitu. Benar, Ngapain kita ke sana kan gitu kan. Wah, nah kan teman-teman masih kenal, tapi yang di sana masih kenal. Masih kenal. Ada keinginan nggak ngajak mereka? Alhamdulillah sekarang udah mulai kembali lagi ke circle dulu, cuma nggak buat untuk maksiat lagi. Mulai merangkul mereka, ngajakin mereka. Tapi ada nggak yang kayak temen juga bertato tapi lagi kepengen balik? Ada juga? Ada banyak mas. Banyak? Oh ternyata ada banyak? Oh. Lumayan banyak deh. Maksudnya tapi beda-beda pasti ininya? Apa? Beda-beda sebabnya kenapa gitu? Beda-beda pasti. Cuman kita biasanya tuh datang-datangin mereka, ngajakin mereka ngaji. Selepas itu ajak-ajakin ke majelis kan, muter-muter nih majelis habaib. Ntar yang dimana mereka suka, yaudah ntar kita lepas. Oh, keren banget tuh. Pertamanya ketika kemudian balik lagi ke teman-teman, waktu ya tongkrongan lama kemudian didatengin dengan berbeda packagingnya, tanggapannya gimana? Puasa nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kadang ya karena lingkungan juga nggak puasa ya? Kadang coba-coba sehari puasa doang, sholatnya kagak. Oh iya. Karena lingkungan. Cuma ngeliatin apa yang ngilangin rindunya doang kayak. Apalagi kan kalau di Bali, kalau lebaran, wah nangis masanya di kosan.